Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga pagi ini kita sudah bangun dengan sehat, tetap semangat, sukacita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di acara Renungan Pagi edisi 5 Maret 2022. Lukas pasal 10 ayat 3 dan 4 demikian. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Domba di tengah serigala. Saudara-saudaraku, domba adalah hewan yang lemah, tidak berdaya, serta agak bodoh, sehingga ia mudah hilang dan tersesat. Namun demikian, domba adalah hewan yang bisa dilatih untuk patuh hanya kepada suara dan tuntunan gembalanya. Tanpa gembala, domba mudah tersesat dan tercerai-berai. Sedangkan serigala adalah gambaran roh dunia yang kejam dan penuh tipu daya. Yesus mengumpamakan kita sebagai anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Secara logika manusia, hal ini tidak masuk akal. Sebab anak domba yang lemah diutus ke tengah-tengah serigala, tentu si anak domba akan habis di mangsa serigala. Akan tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita diutus Allah, maka Allah sendirilah yang akan memperlengkapi dan memampukan kita. Kita harus menyadari bahwa kita lemah dan tak berdaya, lalu mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Sang Gembala Agung, tidak kepada yang lain. Sebagai tanda penyertaan Sang Gembala, murid-murid dilarang membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Hal ini dimaksudkan agar percaya penuh bahwa Sang Gembala akan mencukupi semua kebutuhannya dan melindunginya dari serigala. Dilarang memusingkan diri dengan kebutuhan jasmani, sebab Tuhan akan menyediakan makanan dan minuman melalui orang-orang yang akan mereka layani. Dan ada syaratnya, makanlah dan minumlah apa yang disediakan tuan rumah. Demikian Tuhan Yesus jelaskan dalam perikop ini, agar jangan karena makananmu orang lain tersandung. Ini prinsip penting. Para murid dilarang berpantang, makan apa yang disediakan, agar menjadi jembatan untuk pemberitaan Injil. Seringkali pelayan tak menyadari prinsip penting ini, sepele namun sangat mempengaruhi kualitas layanan kita, sehingga hal-hal lahiriah sering menjadi masalah di dalam pelayanan. Ada banyak para pelayan yang memusingkan diri dengan perkara-perkara dunia, sehingga kadang-kadang pemberitaan Injil terhambat oleh karena hal ini. Saudara-saudaraku, hal ini menjadi penghiburan bahwa tugas pemberitaan Injil memang tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jangan gentar walau kita dikelilingi serigala, tapi Sang Gembala akan tetap memelihara agar mereka yang mendengar Injil tetap bertekun di dalamnya. Harus kita sadari bahwa serigala tetap berjalan di sekeliling kita, menghalangi orang menerima keselamatan melalui Injil Yesus Kristus. Bahkan domba-domba yang di dalam kandang pun akan berusaha direbut dan dimangsa. Waspada saudara-saudaraku menjelang akhir zaman. Banyak cara dunia untuk melunturkan percaya kita. Banyak serigala berbulu domba berkeliaran di sekitar kita. Tetap teguh saudaraku, jangan goyah. Injil harus diberitakan. Domba-domba harus tetap kita jaga. Kepada semua saudara-saudaraku yang sedang mengalami ancaman dari serigala-serigala, bertegunlah, pegang teguh keyakinan dan percaya. Kemarin saya mendengar informasi dari salah seorang rekan pendengar Renungan Pagi bahwa di salah satu daerah yang dulunya 100% umat Kristen, sekarang telah dimasuki puluhan orang untuk misi tertentu, mengganggu domba-domba Kristus di dalam kandangnya. Dan sekarang sudah ada satu kakak, sudah mereka rebut. Bahkan di satu dusun sudah didirikan tempat ibadah agama lain. Saudara, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk semakin giat memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Maukah kita menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena firman-Mu telah mengingatkan kami lagi sebagai anak-anak domba yang Tuhan sedang utus bekerja di ladang dunia ini. Bapa, kami memang menyadari kami lemah, kami tak berdaya.
Dan karena itu kami hanya mau menyerahkan diri dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau jaminan kami. Engkau sang gembala kami yang akan memelihara kehidupan kami. Bukan hanya kebutuhan fisik di dunia ini, tetapi juga kehidupan rohani kami. Pada pagi ini kami secara khusus mendoakan saudara-saudara seiman kami di Desa Bosua, Dusun Masukut, Mentawai, supaya mereka tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan pemberitaan Injil di sana makin diberitakan agar makin kuat dalam Yesus Kristus menghadapi serigala-serigala pengancam iman percaya mereka. Hamba-Mu mendoakan agar semua saudara-saudara seiman di sana sementara dikuatkan oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan diteguhkan. Biarlah situasi ini membuat mereka semakin bertekun di dalam pekerjaan pelayanan di tengah-tengah penggembalaan domba-domba yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kami doakan supaya makin banyak orang yang sepenuh hati menjaga domba-domba milik kepunyaan Yesus Kristus di berbagai tempat. Semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, ya Bapa di dalam sorga, kami menyadari keterbatasan kami, dan karena itu kami taruhkan seluruh hidup kami di dalam pemeliharaan-Mu, Sang Gembala Agung, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan tetap meneguhkan, mengokohkan iman seluruh umat-umat-Mu ini, agar mereka tetap percaya kepadamu apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.